Salam NKRI, salam Gerakan Satu Indonesia. Kali ini saya masih tetap membicarakan tentang perpolitikan Indonesia dan peran Jokowi dalam mencerdaskan perpolitikan Indonesia. Tidak bisa dipungkiri kalau kehadiran Jokowi bukan saja setelah menjadi presiden, tapi sejak dia menjadi wali kota di Solo dan semakin cemerlang ketika dia menjadi gubernur, dan tak bisa dipungkiri akar rumput dari partai tertentu tidak bisa membendung lagi untuk Jokowi digadang-gadang menjadi presiden sampai akhirnya menjadi calon dan terpilih menjadi presiden dalam periode pertama dan juga dalam periode yang kedua. Bahkan diusulkan ada wacana untuk bisa dilanjutkan pada periode yang ketiga. Ya. Nah, kehadiran Jokowi bukan hanya memberi daya tarik bagi partai politik yang mengusungnya, tapi juga bagi partai politik yang berseberangan dengan dia, entah itu oposisi, entah itu orang-orang yang mungkin secara tanda kutip tidak menyukai kehadiran Jokowi dan sebagainya. Tetapi tidak bisa dipungkiri kalau kehadiran Jokowi begitu memikat, daya tariknya luar biasa, ya. Dia adalah figur yang begitu seksi untuk perpolitikan Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Ya, daya tarik daripada Jokowi begitu seksi dalam kancah perpolitikan Indonesia, ya, karena kita bisa melihat terutama apa yang terjadi belakangan ini, adanya satu wadah partai yang ribut-ribut dengan dinamika perpolitikan mereka, internal perpolitikan mereka, ya, yang coba menarik-narik Jokowi untuk ada terlibat di sana sebagai presiden tentunya. Yang jelas-jelas secara gamblang kita bisa melihat bahwa Jokowi tidak ada sangkut pautnya dengan dinamika perpolitikan di wadah politik tertentu tersebut, ya. Tetapi kenapa orang-orang ini mulai dari petingginya sampai kepada seluruh kader-kadernya mencoba mengkait-kaitkan keberadaan Jokowi di dalam kisru atau dinamika mereka, ya, dinamika perpolitikan internal partai mereka, karena Jokowi begitu seksi untuk perpolitikan Indonesia, ya. Begitu menjual, ya. Narasi-narasi yang dibangun tentang Jokowi, ya, bervariasi, bermacam-macam, ya. Di sisi lain ada yang begitu mencoba menjatuhkan atau menilai dengan cara yang sinis, cara yang begitu negatif, bahkan tidak sedikit lontaran-lontaran fitnah dan kebencian disampaikan kepada Jokowi. Tapi di sisi lain, tanpa mereka sadari, ada begitu banyak orang-orang yang mencintai Jokowi, yang merasakan manfaat daripada kehadiran Jokowi sebagai presiden, sebagai pemimpin di negeri ini, ya, dengan antusias membela, mendukung apa yang diperbuat oleh Jokowi, khususnya di dalam pemerintahan, dalam jabatannya sebagai presiden, ya. Ada tarik-menarik antara orang-orang yang begitu tidak suka dengan Jokowi dengan orang-orang yang merasakan manfaat yang luar biasa dengan Jokowi. Tapi apapun ceritanya adalah gambaran bagaimana seksinya Jokowi di dalam kancah perpolitikan Indonesia. Begitu mewarnai apa yang diperbuat oleh Jokowi, begitu mewarnai perpolitikan Indonesia. Belum pernah dalam sejarah perpolitikan ini dia bukan seorang ketua partai, dia bukan seorang yang menggebu-gebu untuk memiliki partai politik, ya. Tapi kehadirannya begitu diinginkan, begitu mempengaruhi, ya, partai-partai politik yang ada. Begitu banyak partai-partai politik besar dan kecil yang ingin menyebutkan nama Jokowi di dalam kepartaian mereka. Untuk supaya apa? Karena dampak positif yang dihasilkan ketika
menarik-narik atau membawa nama Jokowi dalam perpolitikan di Indonesia atau di dalam kepartaian mereka itu sangat nyata, ya, sangat nyata, membawa pengaruh yang positif, membawa aura yang positif di dalam wadah-wadah atau partai perpolitikan yang ada di negeri ini. Karena itulah tidak heran, ya, untuk apa yang sedang terjadi belakangan ini di partai politik tertentu, ya, terjadinya dualisme kepemimpinan dengan adanya KLB dan sebagainya. Baik kubu yang satu dengan kubu yang lainnya dalam mereka menyikapi atau dalam coba membangun narasi-narasi tentang kelompok-kelompok mereka, ya, selalu nama Jokowi, nama istana, nama pemerintah, presiden, ya, selalu mereka kait-kaitkan di sana. Sebelum-sebelumnya konflik seperti ini, atau ini bukan konflik yang pertama dalam kepartaian terjadinya dualisme kepemimpinan. Sebelum-sebelumnya terjadi di tahun-tahun yang lalu, di periode-periode presiden sebelumnya itu terjadi. Tapi tidak seheboh atau tidak menarik perhatian publik, tidak menarik perhatian kita sehebat ini, ya. Bukan karena partai politik yang digoncang ini begitu hebat atau dualisme kepemimpinan di partai politik yang satu ini begitu hebat, tidak. Tetapi karena nama Jokowi dibawa-bawa di sana, karena presiden di periode ini ada dikaitkan di sana, itulah yang membuat pembicaraan ini semakin besar. Jadi bukan karena partai politik-politik sebelumnya itu tidak terlalu seksi atau tidak terlalu hebat untuk dibicarakan sehingga tidak menggaung seperti sekarang ini. Bukan karena partai politiknya justru, tapi justru karena mereka mengkait-kaitkan kondisi ini, konflik ini, dualisme ini dengan nama Jokowi. Sejak awal mereka sudah menyeting, ya, kalau dengan segala drama mereka mendramatisir, ya, dengan segala cara itu seolah-olah ada istana di balik ini, ada orang istana, ada orang presiden, orang dekat presiden, bla 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 dan sebagainya, ya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka berharap dengan mereka mencatut atau membuat narasi seperti itu bahwa Jokowi ada terlibat di dalam, atau maksudnya ada masuk di dalam hal itu, ya. Mereka berharap perhatian orang ke partai mereka dan mereka tidak menyangka kalau dampak daripada narasi yang menuduh Jokowi ada di balik itu semua justru blunder bagi mereka sendiri. Dan akhirnya kita melihat terjadi dualisme kepemimpinan, ya, yang tidak sulit untuk memprediksi apa yang akan terjadi ke depan kalau kita berkaca kepada dualisme kepemimpinan di partai di periode-periode presiden sebelumnya, ya. Artinya pemerintah memang tidak bisa mengkondisikan orang-orang yang atau kelompok-kelompok mana atau kepemimpinan mana yang akan terpilih, tetapi kita bisa membaca ke depannya seperti apa yang akan terjadi. Apalagi jika ada pihak-pihak yang menyalahkan pemerintah, menyerang pemerintah, pemerintah dengan tenang-tenang saja menggunakan otoritasnya, kewenangannya, mereka berjalan di jalan yang lurus saja, semuanya tidak akan ada yang bisa mengganggu gugat lagi. Tidak ada yang salah dengan sikap pemerintah dalam hal ini, ya. Jadi sekali lagi bukan soal pemerintah atau tidak, tapi persoalannya ketika nama Jokowi mereka tarik-tarik, mereka libatkan kepada hal ini. Nah, disinilah yang membuat pembeda. Jadi sekali lagi memang nama Jokowi itu adalah nama yang sangat seksi untuk dibawa-bawa, ditarik-tarik di kancah perpolitikan negeri ini. Semoga Jokowi tidak hanya digunakan oleh orang-orang untuk tujuan-tujuan ambisi, untuk tujuan-tujuan permufakatan yang keliru, tetapi kiranya Jokowi akan digunakan sebagaimana Jokowi adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk bangsa ini, untuk negeri ini, untuk NKRI ini bangkit, maju, dan rakyatnya mengalami kesejahteraan, mengalami perubahan, dan benar-benar Indonesia boleh bangkit dari keadaan yang sebelumnya
belum pernah terjadi. Kejayaan yang sebelumnya belum pernah terjadi. Semoga Indonesia dalam kepemimpinan Jokowi dan kepemimpinan selanjutnya dapat membawa Indonesia kepada Indonesia yang lebih luar biasa. Salam NKRI, salam Gerakan Satu Indonesia.